Nah, jadi ketika itu ngurusnya di Polsek, nah pihak Mukibinnya Habib itu menggunakan akses kekuasaan dari atas, dari kepala daerah, dan yang menindak itu dari Polres. Nah, sehingga disinilah yang suatu upaya keadilan, benar-benar satu perjuangan. Jadi bukannya anggota PWI tersebut itu tidak tidak koordinasi dengan pihak keamanan setempat, sudah koordinasi dengan pihak keamanan setempat, tapi di skala yang paling lapangan. Nah, sedangkan pihak Kabid Mukibin ini mereka berupaya secara politik dari atas, dari kepala daerah dan ini kepolisian di tingkat yang lebih tinggi dari Polres. Ini yang kami sayangkan karena ini para Habib ini cukup telah melakukan adu domba kepada pihak pribumi Nusantara. Jadi bagi kami ini insya Allah masih akan terus berjuang untuk kasus Pasuruan. Ini menjadi atensi kita bersama karena pihak Habib ini menghalalkan segala cara. Mereka kurang ajarnya itu juga bisa secara politik melobi dari pihak penguasa setempat yang bisa mereka pengaruhi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan jalur hukum yang sesuai aturan. Tidak ada yang kita sifatnya itu berusaha menggunakan privilege tertentu untuk sifatnya menzalimi orang. Karena kita mengikuti ajaran Quran tuh, ketidaksukaan kita kepada suatu kaum itu tidak boleh membuat kita tidak berlaku adil. Jadi kita harus tetap berlaku adil meskipun kita nggak suka. Baik, itu bagus. Itu kan ada sebuah kontradiktif ya. Kita melihat kasus Winongan, itu kan Gustom tersangka, itu kan kalau tidak salah langsung ditahan ya. Nah, kenapa ketika Pak Bahar ini tersangka, kok tidak ada proses penahanan gitu? Atau mungkin seperti apa prosesnya, atau yang beda, atau seperti apa Gus? Menurut Gus Mogi gimana? Baik. Jadi kalau untuk kasus Winongan ini ada kaitan politik kedaerahan, Mas Charlie. Jadi ya ini kita sampaikan saja untuk menjadi masukan bagi yang lain. Karena kan kalau kita pribumi yang dalam perjuangan Wali Songo Indonesia ini, kita insya Allah benar-benar murni untuk mencari keridhaan Allah menggunakan jalan yang benar. Jadi kita tuh tidak menggunakan akses-akses kedekatan tertentu untuk sifatnya menzalimi orang itu tidak. Tapi berlangkahnya kebalikan daripada Kabid dan Mukibin. Jadi kalau untuk kasus Winongan, ada saudara-saudara kita yang berjuang membela kebenaran untuk ada makam yang nggak sesuai dengan aturan mereka ini kan. Tapi masalahnya di pihak Mukibin ini masih di backup oleh kepala daerah yang masih Mukibinnya Habib. Sehingga mereka memberikan atensi kepada pihak kepolisian untuk menangkap. Jadi kan di kepolisian itu sendiri ketika ada kasus pembongkaran sebenarnya sudah meminta izin dari pihak kepolisian dan militer. Tapi di kepolisian ini ada tingkatnya lagi kan, ada Polsek, Polres dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau mereka bisa berbuat zalim sebebas-bebasnya. Mereka nggak suka, mereka bisa berlaku zalim. Itulah bedanya kita dengan mereka. Kalau kita masih punya takut sama Allah, kita masih punya iman, kita masih punya malu, karena malu itu sebagian dari iman. Kalau mereka tuh tidak punya malu, nggak punya iman, dan mereka akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, yang memang sifat kita, tugas kita menyampaikan kepada publik ini luar biasa dengan peranan Kiai Ubed dan Mas Charlie, karena podcast seperti ini saja ini bagian dari bentuk ibadah amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga masyarakat juga bisa menilai mana yang hak, mana yang batil, dan harus membela yang hak. Jadi kalau kita membiarkan kemungkaran, kebatilan, kesalahan hanya dengan diam menolak dengan hati saja, itu sudah selemah-lemah iman. Apalagi kalau malah membela pendukung pelaku kemungkaran. Makanya ini baik kepada berbagai pihak. Ini tidak hanya kasus Bahar bin Smith saja, tidak hanya kasus Pasuruan saja, tidak hanya kasus Rawang. Ini berbagai kasus, apalagi kalau kami melihat secara sejarah, ini sudah terus-menerus berulang kali terjadi yang harus kita waspadai dari Habib Balawi. Dari abad 18 mereka sudah upaya mengkudeta Tata Kesultanan Banten. Di abad 19 kita temukan lagi bukti data itu dari Aceh. Habib Balawi juga sempat mengkudeta Tata Kesultanan Aceh dari marga Aidit, Mas Charlie. Jadi di masa-masa tahun 1815 sampai dengan 1820, Habib Abdullah bin Hussein Aidit itu sempat mengkudeta Sultan Aceh.
alhamdulillah berhasil digulingkan kembali, Sultan Aceh kembali bertahta. Tapi artinya sudah terbukti mereka sudah ada upaya kezaliman tuh dari masa ke masa. Banten, Aceh. Nah, kalau di Banten dan Aceh mereka berhasil digulingkan. Kalau di Siak mereka terus berhasil bertahta. Dan mereka ini dengan cara yang sifatnya parasit. Mereka menikahi putri sultan. Nah, ini yang juga kita waspadai, jangan sampai para kiai-kiai yang punya pesantren menikahkan putrinya dengan Habib. Nantinya itu polanya bisa terjadi parasit lagi. Jadi kalau di Siak Banasan tuh mereka menikahi putri sultan, meskipun sultan ini punya anak laki. Nah, ini nanti mereka gulingkan saudaranya ini, iparnya atau keponakan ini mereka gulingkan karena sudah menikahi putri sultan. Maka pewaris tahta yang laki yang dari anak lakinya sultan dan cucunya itu mereka gulingkan, mereka kudeta. Seakan-akan mereka nyambung kekerabatan untuk mengkudeta, seperti parasit, seperti benalu. Kalau di Solo itu encik sebutannya itu. Mereka tuh kayak penunggang gelap yang kemudian berupaya mengambil alih. Di abad 19 juga mereka mengkhianati perjuangannya Pangeran Diponegoro sehingga mau datang berunding. Di abad 19 juga mereka yang gara-gara mereka Utsman bin Yahya terjadilah geger Cilegon Banten sehingga terorbankan. Di abad 20 PKI terjadi juga. Dari Buso Al-Munawar, Den Aidit dan Said PKI juga ternyata mereka suka mengklaim 1945 itu mereka mengklaim bahwasanya ikut mendirikan NU, ikut di 1945 juga ikut berjuang seakan-akan. Padahal andai kata mereka punya semangat atau kebenaran mendukung NU, harusnya ketika Syekh Hasyim Asy'ari di tahun 1945 mengeluarkan resolusi jihad, mestinya di Surabaya mereka juga ikut berjuang. Ternyata di Surabaya di Hari Pahlawan tidak ada Ba'alawi pun yang berjuang membantu perjuangan, tidak ada. Mereka malah pro sekutu. Jadi ketika 10 November itu orang dari Nusantara, dari Cirebon pun, buyutnya Ki Abbas pun jauh-jauh datang ke Surabaya. Nah, itu orang dari berbagai daerah ikut perang di Surabaya. Bahkan orang Cina sekalipun yang non-Muslim, mereka juga ikut berjuang, membantu pengobatan dan lain sebagainya. Masayikh pun juga ada ikut berjuang. Hanya Habib Ba'alawi yang malah pro sekutu. Nah, itu kan luar biasa. Mereka mengarang-arang sejarah, padahal mereka tuh antek penjajah dari masa lalu. Nah, zaman sekarang mereka merendahkan ulama, bahkan kasus-kasus ini banyak yang menjadi contoh-contoh kezaliman yang ini sudah tidak bisa lagi kita biarkan. Nah, bedanya di masa lalu, meskipun Banten pernah melawan Oknum Habib, Aceh pernah melawan Oknum Habib, bahkan Syekh Nawawi pernah mengkritisi, tapi di masa lalu itu belum menyosor masalah nasabnya, Bang Charlie. Hanya kezalimannya saja. Nah, saat ini kita sudah mulai membongkar nasab mereka palsu. Nah, ini yang merupakan akar masalah. Karena selama masalah nasab ini nggak dibongkar, orang hanya melihat tuh hanya sikap yang nggak baik dari salah satu oknum saja, bukan sebuah kesalahan tertentu. Dan bahkan karena tidak masalah nasab, orang masih berbaik sangka mereka cucu Nabi. Nggak boleh dikomentari. Kalau dikomentari bikin iblis. Biarkan kalangan mereka saja yang meluruskan sesamanya. Nah, itu yang dulu-dulu terjadi. Sebenarnya dalam sejarah kita sudah tahu kezaliman-kezaliman mereka. Tapi selama nasabnya ini tidak dibongkar, kepalsuannya, itu akan membuat orang tuh ibaratnya takut kualat kepada Nabi untuk mengkoreksi mereka. Nah, jadi bedanya perjuangan abad ini dengan abad-abad sebelumnya, di abad-abad sebelumnya itu mungkin hanya menolak kemungkarannya saja di luar nasab. Di saat ini, insya Allah kita menolak kemungkaran mereka juga plus membongkar kepalsuan nasab mereka. Dan insya Allah sedikit demi sedikit perjuangan kita akan membuahkan hasil. Karena sebagai filosofi saja, batu karang yang keras sekalipun, kalau terus menerus diretesi air, itu juga akan hancur juga. Kurang lebih seperti itu, Mas Charlie.